Oke, selamat pagi. Shalom jemaat Tuhan. Oke, hari ini saya memberi judul khotbah saya, tetap sukacita di dalam penderitaan. Yuk mari kita sama-sama langsung buka kebenaran firman Tuhan. Di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jemaat Tuhan, ada seorang teolog, ada seorang penulis buku yang pada saat itu cukup berpengaruh. Dan karya-karyanya itu benar-benar berpengaruh bagi kekristenan. Siapakah dia? Dia adalah C.S. Lewis. Mungkin dari sebagian kita itu nggak asing dengar nama C.S. Lewis. Karya-karyanya yang begitu luar biasa untuk kekristenan jemaat Tuhan. Dia lahir dari seorang keluarga yang cinta akan Tuhan. Jadi C.S. Lewis adalah orang yang lahir dari keluarga yang cinta akan Tuhan. Dari muda hidupnya itu orangnya adalah bagaimana dia cinta akan buku, sastra dan sebagainya jemaat Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan kekristenan, bagaimana dikatakan dia membuat buku, dia seorang teolog, dia seorang penyembah, dia seorang pengkhotbah. Tapi dalam perjalanan kehidupannya jemaat Tuhan, dia mulai mengalami pertanyaan yang begitu luar biasa. Yaitu, di mana Tuhan? Sehingga dalam perjalanan kehidupannya jemaat Tuhan, dia menjadi ateis. Jadi C.S. Lewis ini menjadi ateis di dalam perjalanan kehidupannya. Kenapa dia menjadi ateis? Padahal dia dari keluarga yang begitu cinta akan Tuhan. Di mana dikatakan mamanya ketika C.S. Lewis berumur 9 tahun jemaat Tuhan. Dia begitu cinta sama mamanya. Dia begitu sayang sama mamanya. Tapi waktu berumur 9 tahun, si C.S. Lewis ini yang masih kecil, tapi dia kehilangan mamanya. Karena kenapa? Karena mamanya terkena kanker jemaat Tuhan. Di dalam hari-harinya, di dalam doa-doanya, di dalam setiap malamnya bagaimana C.S. Lewis terus berdoa sama Tuhan. Dia minta bagaimana supaya mamanya memiliki kesembuhan. Bagaimana mamanya dari sakit kanker ini boleh sembuh jemaat Tuhan. Dan C.S. Lewis tiap hari dan tiap malam tidak henti-hentinya berdoa untuk mamanya. Tetapi jemaat Tuhan, mamanya dipanggil Tuhan. Di sana bagaimana C.S. Lewis mulai terpukul. Bagaimana dia mulai mempertanyakan imannya. Dan dia berpikir bagaimana kalau Tuhan itu begitu baik, kenapa boleh ada penderitaan? Kalau Tuhan itu baik, kenapa mama saya yang begitu cinta sama Tuhan, tapi dia dipanggil? Akhirnya karena mamanya meninggal, C.S. Lewis ditaruh di sebuah asrama dalam sekolah. Kejadian ini terus beruntun jemaat Tuhan. Waktu dia masuk ke sebuah asrama, sekolah bagaimana sekolah Kristen, yang dikatakan bagaimana ada seorang kepala sekolah yang katanya cinta Tuhan. Bayangin. Tetapi killer. Dan dia bertanya, bagaimana orang yang bilang dia cinta Tuhan, tapi bagaimana ini seorang kepala sekolah, itu kalau memukul murid-muridnya, itu dengan begitu bengis jemaat Tuhan. Dan dia terus bertanya, kok katanya orang Kristen? Kok katanya cinta Tuhan? Tetapi nggak ada kasih di dalam hidupnya. Dia terus bertanya terus di dalam kehidupannya. Mama saya meninggal. Sekarang saya melihat bagaimana saya ditaruh di sebuah asrama. Saya bersekolah di sana yang katanya bagaimana kepala sekolahnya adalah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Tetapi nyatanya dia adalah orang yang bengis. Yang kamu nggak ada salah pun dia bisa pukul kamu. Yang nggak ada salah pun kamu bisa dihajar sama nih kepala sekolah. Bayangin jemaat Tuhan. Seorang C.S. Lewis yang masih begitu muda.
Nggak sampai sana jemaat Tuhan. Akhirnya C.S. Lewis itu ketika berusia 19 tahun, dia ikut di dalam yang namanya Perang Dunia Pertama. Waktu dalam Perang Dunia Pertama, dia melihat sahabatnya yang begitu karib dengan C.S. Lewis mati terbunuh. Waktu sahabatnya di depan matanya sudah sekarat jemaat Tuhan, dia lagi-lagi berdoa sama Tuhan. Tuhan, kamu di mana? Ini sahabatku, orang yang menerima aku apa adanya, dia sahabatku yang selalu mendampingi aku. Tetapi, masa iya mamaku sudah kamu panggil, sekarang sahabatku juga kamu mau panggil. Ternyata jemaat Tuhan hidup ini gak sesuai apa yang dibayangin sama yang namanya C.S. Lewis. Dia punya sahabat meninggal dunia di medan perang. Nah, karena kejadian-kejadian yang beruntun dalam kehidupan C.S. Lewis, makanya dia bertanya dalam hidupnya. Dan dia bertanya dalam dirinya, adakah Tuhan? Kalau Tuhan ada, kenapa ada yang namanya penderitaan, ada namanya kesakitan, ada namanya kehilangan. Sehingga di dalam perjalanan kehidupannya, C.S. Lewis menjadi ateis jemaat Tuhan. Puji syukur bagaimana akhirnya C.S. Lewis boleh kembali imannya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah tapi gini loh jemaat Tuhan. Apa yang kita tadi dengar tentang bagaimana C.S. Lewis itu pun dialami oleh siapa? Oleh Nabi Habakuk. Yang barusan firman Tuhan yang kita baca. Tapi yuk kita sama-sama buka di dalam Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Habakuk 1 ayat 2 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk pun mulai berdialog di dalam kitab Habakuk. Dia mulai berdialog kepada Allah pada saat itu. Dan dia bertanya, di mana Tuhan? Pada saat itu bangsa Yehuda adalah bangsa yang dikatakan bagaimana dia tahu hukum Taurat. Dia tahu kebenaran firman Tuhan. Tapi bangsa Yehuda pada saat itu benar-benar hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bagaimana kekerasan, ketidakadilan itu merajalela di Yehuda. Bangsa yang cinta Tuhan loh. Bangsa yang tahu akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Habakuk mulai dengan bertanya kepada Tuhan. Kenapa? Ini bangsa sudah parah, tapi kenapa Tuhan tidak hukum? Kasar gitu cuman. Habakuk bingung. Orang yang bersalah, orang yang bagaimana hidup menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, kok Tuhan gak hukum? Kebingungan pertama. Makanya banyak orang teolog ngomong, Habakuk ini tuh nabi bingung katanya. Dia bingung pokoknya itu. Nah kebingungannya apa? Gak sampai sana jemaat Tuhan. Waktu dia tadi mengeluh kepada Tuhan, kok ini bangsa gak dihukum? Ini bangsa Yehuda kok gak dihukum? Nah Tuhan jawab. Nah Tuhan jawab apa yang Yehuda katakan di dalam Habakuk 1 ayat 5 jemaat Tuhan sampai 6. Tuhan ngomong kayak gini, Allah ngomong kayak gini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu yang melintas-lintas bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Waktu Habakuk, Nabi Habakuk ini bingung sama Tuhan, kenapa bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yehuda, berbuat jahat, kok gak dihukum? Nah Tuhan jawab, dan Tuhan merespon Habakuk, yaitu apa? Dikatakan bagaimana Allah memberikan bangsa yang jahat lebihnya daripada Yehuda. Yaitu siapa? Di sini bangsa Kasdim, yaitu siapa? Babel. Habakuk makin bingung jemaat Tuhan.
Nah kok ya iya, orang yang lebih jahat, bangsa yang lebih jahat, kok Tuhan pakai untuk menghancurkan bangsa Yehuda. Jemaat tahu, bangsa Babel pada saat itu bangsa yang bagaimana itu berkuasa. Bahkan dikatakan bangsa Asyur aja itu sudah yang namanya itu bengis. Tapi Babel itu lebih kejam jemaat Tuhan. Kenapa? Pada saat itu pemberontakan. Kalau nih si orang Babel itu ketemu bagaimana tahanan perang, bagaimana dia mau berkhianat jemaat Tuhan. Wah dia gak segan-segan. Dia punya tubuh itu dipotong kecil-kecil sama prajurit Babel. Dipotong kecil-kecil, begitu bengis. Lalu apa? Ketika dia melihat bagaimana pemberontakan, kamu memberontak di dalam kerajaan Babel, ini orang akan digantung dan diperlihatkan ke semua orang bahwa ini adalah orang yang mau memberontak. Jadi prajurit Babel ini adalah prajurit yang begitu bengis jemaat Tuhan. Gak sampai sana. Waktu dia benar-benar sudah digantung, matanya dicungkil, untuk apa? Untuk mempertontonkan kepada orang, kalau kamu memberontak, ini akibatnya. Kalau kamu mau berontak dari bangsa Babel, ini akibatnya. Kita coba bayangin jemaat Tuhan. Bangsa yang begitu kejam, bangsa yang tidak mengenal akan Allah, tapi Tuhan pakai untuk menghukum bangsa Yehuda. Habakuk makin bingung jemaat Tuhan. Dia makin bingung. Bukankah di dalam kehidupan kita juga pernah mengalami apa yang seperti C.S. Lewis dan bahkan Habakuk sendiri. Kita bertanya-tanya loh dalam hati kita, dalam hidup kita, Tuhan mana sih? Tuhan ada gak sih? Kalau Tuhan benar-benar ada, kok gini sih? Kalau Tuhan benar-benar ada, kok gitu sih jemaat Tuhan? Saya mencatat ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kadang-kadang tuh kita merasa tuh Tuhan jauh. Yang pertama, ada harapan-harapan yang keliru, yang tidak terpenuhi. Yang kedua, persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Ini semua adalah faktor-faktor bagaimana kita terus bertanya, Tuhan tuh mana? John Calvin pernah ngomong kayak gini jemaat Tuhan. Rencana Allah seringkali melampaui pemahaman manusia. Tetapi orang benar harus hidup oleh iman, bukan dari penglihatan. Mungkin dalam perjalanan kehidupan kita jemaat Tuhan, kita melihat bagaimana kok kelihatannya Tuhan gak sesuai apa yang kita mau. Kita mau A, Tuhan kasih B. Kita mau B, kok Tuhan kasih C. Semalam saya lagi santai-santai sambil saya merenung. Ada di sebuah timeline saya, di sosial media saya, dan saya diberkati. Jemaat Tuhan tahu, Gideon adalah hakim yang dipakai oleh Tuhan untuk bagaimana memimpin bangsa Israel. Pada saat itu bagaimana dikatakan, ada bangsa Midian itu yang bagaimana ingin menyerang Israel, tetapi si Gideon itu dipilih Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsanya. Pernah nonton film 300, pasukan 300? Di luar nalar jemaat Tuhan, Alkitab mencatat, pada saat itu Gideon udah yakin, dia membawa 32.000 pasukan untuk melawan Midian. 32.000 pasukan. Tetapi apa kata Allah? No. 32.000 pasukan ini kebanyakan. Dipotong terus sampai 10.000. Apa kata Allah? Enggak. Sampai akhirnya bagaimana 300 prajurit yang dipakai Allah untuk melawan bangsa Midian. Bayangin jemaat Tuhan. Di luar akal. Bangsa yang begitu besar, Tuhan hanya pakai 300 prajurit untuk mengalahkan Midian. Oh, mungkin bangsanya sudah terlatih. Kita boleh bilang gitu. Oh, bangsanya udah terlatih. Bangsanya udah jago. Cuma tahu Alkitab mencatat. Dia hanya, itu orang Midian, kalah hanya pakai terompet, kendi yang kosong, sama obor. Bayangin. Mungkin dalam kehidupan kita bertanya, kok bisa? Dan saya mau kasih tahu pada gini jemaat Tuhan. Ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan gak pernah yang namanya menjanjikan segala sesuatu itu berjalan
sesuai apa yang kita mau. Tuhan gak pernah menjanjikan yang namanya kemakmuran bagi kehidupan kita loh jemaat Tuhan. Tuhan tidak pernah menjanjikan bagaimana kehidupan kita itu selalu mulus tanpa hambatan. Gak ada loh. Di dalam firman Tuhan, kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, Alkitab gak ada ngomong seperti itu. Tapi malah firman Tuhan mencatat bagaimana kalau kamu ikut aku, salib. Kamu ikut aku, salib. Tetapi gini loh jemaat Tuhan, saya percaya dalam firman Tuhan katakan bagaimana setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan yang kita alami, firman Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan kita. Seorang teolog sekali berkata begini, namanya Henry Nouwen. Dia katakan gini, peace is not the absence of trouble, but the presence of Christ. Seorang teolog ngomong begini, damai itu bukan tanpa ketidakhadirannya masalah. Tetapi adanya Kristus di dalam permasalahan itu jemaat Tuhan. Tapi banyak kali kita sebagai anak-anak Tuhan, itu bagaimana kita, itu malah dalam kehidupan kita mengabaikan Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita hanya melakukan, bagaimana kita hanya bilang, saya punya kekuatan saya sendiri. Tapi bagaimana kita pernah gak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 4, 12, 13 jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata kayak gini. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jemaat Tuhan, mungkin waktu kita, contoh nih ya, waktu kita ngobrol sama seseorang, waktu kita konseling itu sama seseorang, waktu kita bilang kita keluh kesah, kita lampiaskan gitu ke hamba Tuhan, mungkin pertanyaan kita kayak gini dalam hati, lu sih enak, cuma bisa ngomong doang, nggak ngerasain. Betul ya? Sabar, Tuhan pasti tolong. Sabar, ada maksud dari Tuhan. Yang dikonseling gini, dalam hati, sabar. Lu nggak ngerasain sih, coba lu rasain. Bagaimana penderitaan gue. Lu akan tahu, lu gak akan bisa sabar. Tetapi hari ini jemaat Tuhan, dari Filipi dari pasal 4 yang kita baca, ini adalah seorang Paulus yang ngomong, dikatakan bagaimana, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini adalah orang yang lagi ngomong di mana? Di dalam penjara. Paulus lagi ngomong, firman Tuhan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu di dalam penjara loh. Jemaat tahu, Paulus adalah orang yang bagaimana tadinya anti kekristenan, tapi bagaimana dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan bagaimana Paulus itu dicambuk sampai 39 kali. Bayangin, dia dicambuk, dia mengalami karam kapal, dia dipatok ular. Apapun semuanya itu penderitaan yang dialami itu dia sudah lakukan, dia sudah alami jemaat Tuhan. Dia sudah alami. Kalau mau ngomong, dia ngomongin, gue tuh gak omdo. Gue sudah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Gue sudah mengalami apa yang disebut dengan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan gue. Tapi satu hal, justru dalam kelemahanku, dia katakan kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna. Kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna jemaat Tuhan. Yang jadi permasalahan gini loh. Banyak orang Kristen itu berpikir kayak gini. Jangan hanya membeli opini-opini yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen adalah kumpulan orang hebat. Banyak yang ngomong kayak gini ya, ini orang Kristen nih orang hebat nih. Kalau dikatakan gini, halo puji Tuhan luar biasa, amin luar biasa. Seringnya dengar ya jemaat Tuhan ya. Waktu sahabat Tuhan nanya, apa kabarmu? Amin, kita nggak amin, luar biasa. Kita selalu beropini bahwa orang Kristen itu semuanya harus baik-baik saja. Enggak loh. Kalau kita memang tidak baik-baik saja, kita ngomong gak baik-baik saja. Tapi kan kita suka latah, biar kelihatan rohani, ya kan? Biar kelihatan gak terlalu amatir banget. Ditanya, apa kabarmu? Lagi lihat luar biasa. Luar biasa. Gimana kerjaanmu? Sepi rame? Ramai karena Tuhan yang selalu. Ya kalau sepi aja. Ngerti ya? Tapi ya gitu. Kita sering memframing diri kita sebagai orang Kristen. Itu apa? Gue harus kuat.
Saya mau kasih tahu gini loh jemaat Tuhan. Keadaan kita akan terus-menerus luar biasa gitu ya. Semua jargon ini tidak sesuai dengan keadaan. Tetapi kita tidak perlu menjadi hebat untuk menunjukkan kehebatan Tuhan. Enggak perlu. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna. Kuasa Tuhan itu nyata dan sempurna. Yang jadi permasalahan gini loh jemaat Tuhan. Banyak kali damai sukacita kita itu dilandaskan tau gak apa-apa. Sama tanggal tua. Serius. Damai sukacita kita itu didasari sama tanggal tua dan isi dompet. Kalau merahnya banyak, damai sukanya penuh melimpah ucapan syukur. Haleluya, Tuhan baik. Awal bulan makan ayam, akhir bulan makan nasi doang sama garam. Jadi damai sukacita kita tuh ditentukan sama tanggal-tanggal dan isi dompet kita. Bener gak sih tanpa kita sadar? Udah akhir awal bulan nih, dapat gaji, dapat apa? Wah Tuhan baik. Dapat bonus, Tuhan baik. Apa kabar? Luar biasa. Pertengahan bulan, dari makan cunyuk, nyunyuk, kainyuk, sampai monyuk. Iya, dari makan daging B2, sampai makan sapi, sampai makan ayam, sampai nggak makan ada daging sekalipun. Kita mulai ngomong, Tuhan jahat. Tanpa kita sadari jemaat Tuhan bagaimana kehidupan dan damai sukacita kita itu ditentukan sama apa? Keadaan. No. Tapi Tuhan mau ngomong sekali lagi. Di dalam penderitaan sekalipun, Tuhan ada buat kita jemaat Tuhan. Ada amin? Nah, ayo kita langsung masuk dari pembahasan di dalam Habakuk 3 ayat 17. Habakuk 3:17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk mulai di dalam pasal 3 ngomong, dikatakan bagaimana? Sekalipun nih pohon ara nggak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Habakuk ngomong, dia berseru kepada Tuhan. Bayangin ya, pohon ara, pohon anggur, dan pohon zaitun pada saat itu bagaimana melambangkan itu adalah sesuatu makanan pokok bagi bangsa Israel pada saat itu. Ladang-ladang, dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba, kalau mau ngomong kasarnya, udahlah hopeless. Hopeless. Makanan ada, makanan nggak ada, hasil ternak nggak ada, apapun nggak ada. Habakuk ngomong loh. Hari ini jemaat Tuhan, saya nggak tahu bagaimana kehidupan kita. Mungkin kita juga seperti firman Tuhan, pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ladang-ladang, kok semuanya mengering dan tidak ada. Bagaimana respon kita jemaat Tuhan? Bagaimana? Saya nggak tahu. Beberapa minggu lalu saya baru pulang dari Pontianak. Saya kerja jemaat Tuhan. Setiap customer saya tanya, karena saya lagi belajar bahasa Teochew, saya cuma tanya, ya. Ya itu dong, ya. Ako gitu ya, kalau cowok, ako, ya. Ya, gimana ya pasarannya? Kamu tahu nggak? Dia karena tahu saya orang kayak gitu ya. Ini kan, tabu jina. Tepuk lalat dia bilang. Kamu jangan lagi nanya, bagaimana pasaran rame apa nggak rame. Jangan lagi nanya ini sepi atau nggak sepi. Kamu lihat aja dia bilang. Ini toko sepinya minta ampun. Sampai ngomong tabu jina. Bayangin jemaat Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun ladang-ladang itu nggak ada, hasil-hasil ternak nggak ada, saya tahu jemaat Tuhan bagaimana yang namanya kita punya kekhawatiran. Wajar nggak sih? Wajar jemaat Tuhan. Dalam semua aspek kehidupan kita, wajar nggak sih kita? Tuhan kok begini, Tuhan begitu. Wajar saya jemaat Tuhan. Saya katakan wajar. Tetapi bagaimana kita menggantungkan damai sukacita kita ketika bagaimana dalam kehidupan kita yang tidak seakan baik-baik saja.
Coba bayangin jemaat Tuhan ya. Yuk. Di ayat 17. Di kata-kata pertama. Sama-sama katakan. Sekalipun. Bayangin. Firman Tuhan ngomong. Sekalipun. Gak hanya itu lagi. Terus. Ada lagi. Sekalipun ladang-ladang. Habakuk ngomong. Sekalipun. Sekalipun dalam kehidupan kita kelihatannya tidak baik-baik saja. Sekalipun dalam kehidupan kita ngomong kerjaan kita tidak baik-baik saja. Sepi dan segala macam. Sekalipun dalam kehidupan kita ngomong kok kayaknya Tuhan tidak kelihatan. Dan di ayat 18. Di ayat 18. Namun. Saya ulang ya. Sekalipun kita merasa nggak baik-baik saja, kalian boleh daftarkan kayak daftar ini belanja bulanan, gitu ya, terserah. Sekalipun apapun yang kalian alami di ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun kita merasakan bagaimana kehidupan tidak baik-baik lagi, saya dikatakan namun. Habakuk pakai kata sambung. Namun. Jemaat Tuhan tahu, di dalam budaya kuno, pada saat itu ya, sukacita itu sering dikaitkan dengan yang namanya panen yang baik. Panen yang melimpah. Jadi kalau dalam dalam budaya kuno pada saat itu, dia orang tuh bisa bersukacita, beria-ria itu dihitung dengan apa? Dengan panen itu banyak enggak? Melimpah enggak. Tetapi Habakuk pada saat itu dia memberitahu kepada bangsa Yehuda bagaimana dikatakan sukacita itu bukan berkaitan dengan bagaimana panen kita baik atau enggak baik, tapi sukacita datang dari Tuhan, bukan dari keadaan duniawi kita, jemaat Tuhan. Mau enggak kita ngomong hari ini bahwa damai sukacitaku itu hanya Tuhan. Kota perlindungan, benteng perlindungan itu hanya Tuhan, jemaat Tuhan. Banyak orang ngomong kayak gitu, yaudah gue mau tenang, gue mau damai. Dia ke goa, dia bersemedi di goa. Dengan gemerincing air yang begitu alunannya, curung, dia damai, sukacita. Apa itu disebut dengan damai? Enggak loh. Bagaimana kamu bisa ngomong kamu damai, bagaimana kamu bisa ngomong kamu sukacita? Caranya satu, lihat dalam hidupmu, ada trouble enggak? Ada masalah enggak? Waktu ada masalah, kamu bakal lihat apakah kamu benar-benar damai sukacita dalam Tuhan. Beberapa yang lalu saya nggak tahu kenapa ya, sesudah saya pulang dari rumah sakit gitu, saya sakit. Saya kena nggak bisa tidur, jemaat Tuhan, berminggu-minggu. Udah hampir mau stres. Hampir saya mau stres. Kenapa ya? Pertanyaan mereka gini sama saya. Banyak pikiran nggak? Biasa ya? Banyak pikiran nggak? Saya ngomong, lu percaya nggak? Nggak ada yang gue pikirin. Nah, aku nggak bisa tidur. Saya pun nggak tahu. Beneran, saya pun nggak tahu. Pokoknya otak saya deras, pokoknya jalan terus. Sampai ngomong, saya juga nggak tahu. Kamu lagi ada beban hidup nggak? Keluarga saya baik-baik aja. Pekerjaan saya baik-baik aja. Hubungan saya dengan Tuhan baik-baik aja. Tapi saya nggak tahu. Tapi satu hal, jemaat Tuhan. Di tengah-tengah bagaimana saya bilang, kok saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kenapa? Tuhan ini kenapa? Di dalam hari-hari siang saya berdoa sama Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya berdamai sama diri saya sendiri. Saya bilang, kalau memang Tuhan mengizinkan hal ini boleh terjadi dalam kehidupan saya terima. Saya terima, jemaat Tuhan. Dan hari ini saya mau juga kasih tahu kepada kita bagaimana kalau dalam kehidupan kita yang kelihatannya tidak baik-baik saja, mau gak kita melibatkan Yesus dalam kehidupan kita. Di ayat 19 dikatakan kayak gini. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk ditutup dengan pasal 19 dikatakan, Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, jemaat Tuhan. Kalau kita flashback,
Habakuk adalah orang yang di dalam pasal pertama, dia buka pasal pertama dengan dia berseru-seru dengan kebingungan sama Tuhan. Dia berseru-seru sama Tuhan, kenapa Tuhan seakan-akan kamu itu diam saja? Dan dia berseru-seru kepada Tuhan, kenapa orang yang jahat kamu pakai untuk membinasakan bangsa Yehuda? Tapi orang yang sama juga, akhirnya bagaimana dia tahu akan kebenaran firman Tuhan, sekalipun segala sesuatu tidak baik-baik saja, aku akan tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saya kutip sebuah lirik lagu. Saya suka banget, dikatakan begini. Meskipun aku tidak melihat Tuhan bekerja, meskipun aku tidak merasakan Tuhan bekerja, tetapi satu hal, aku tahu Tuhan tidak pernah stop bekerja dalam kehidupanku. Meskipun aku melihat seakan-akan Tuhan gak bekerja dalam hidup kita, meskipun aku merasakan seakan-akan Tuhan gak bekerja dalam hidup kita, satu hal yang kita harus percaya, Tuhan tidak pernah stop untuk bekerja dalam kehidupan kita. Masa iya Tuhan yang datang ke dalam dunia, dia mengorbankan anaknya yang tunggal, dia mati di kayu salib, mengambil jalan yang begitu sulit. Benar ya jemaat Tuhan ya? Tuhan dengan begitu sulit, dia mesti dicambuk, dia mesti dimahkotain duri, dia mesti diseret-seret, dia mesti dipaku, dia mati buat kita. Masa iya Tuhan yang sama meninggalkan kita? Masa iya Tuhan yang, kalau saya boleh katakan, repot-repot datang ke dunia, mati dengan cara yang seperti itu? Masa iya Tuhan yang sama, dia selesai di kayu salib, dia tinggalin kita? Enggak akan jemaat Tuhan. Firman Tuhan katakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Allah Tuhanku itu adalah kekuatanku. Saya gak tahu hari ini sekali lagi jemaat Tuhan bagaimana kehidupan kita. Mungkin orang udah ngomong, kehidupan gak makin tampak baik-baik saja. Saya kalau ngobrol sama orang jemaat Tuhan, semuanya rasa-rasanya tuh, kalau ditanya, lu rame gak? Ininya udah ketarik uratnya. Gitu ya. Gimana? Mokongeng. Saya tahu jemaat Tuhan, saya tahu. Saya pun merasakan seperti itu. Ya, tetapi saya mau kasih tahu kepada kita, jangan damai sukacita kita itu didasarkan oleh keadaan-keadaan seperti itu. Apapun musim kehidupan kita boleh memiliki damai sukacita dalam Tuhan. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik.